Bismillah. Al-Fatihah li Rasulillah wa li sayyidina Rasulillah wa ashabi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La arwah min shaykhina wa sayyidatina wa la arwah abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa jiranina وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله تغشم بالرحمة والمغفرة يعيد علينا بركاته وصرا في الدين والدنيا والآخرة على من هم الشيخنا سيد الإمام الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبو بكر بن سالم وعلى من هم سيد الشيخ الإمام الحبيب أبو بكر بن علي المشهور الله تغشم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جمعنا وإياكم بعد أداء فريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المجلس الذي قال عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita kembali diizinkan oleh Allah untuk dapat berhadir menunaikan dan melaksanakan kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan, yaitu dengan kita dapat mengerjakan salat zuhur terlebih dalam keadaan berjamaah. Syukur pula kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena minggu pertama sudah kita lewati di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, yang mudah-mudahan terus Allah Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan keafiatannya kepada kita, sehingga kita di hari-hari yang akan datang nyaman beribadah kepada Allah Ta'ala kena bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan pula Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengabulkan setiap hajat-hajat kita, setiap keinginan-keinginan kita, setiap apa yang kita cita-citakan, mudah-mudahan dipermudah jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kita sampai ke hadis yang ke-17. Hadis yang disusun oleh Sayyidil Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh ibn Syekh Abu Bakar bin Salim di dalam kitab beliau Mukhtarul Hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam khamsun min haqqil muslimi 'alal muslim. Ini hadis perlu kita renungi, perlu kita resapi masing-masing di antara kita. Subudataan harus memikirkan dengan seksama makna apa yang ingin disampaikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang akan kita baca ini. Karena ini membicarakan tentang hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Ujar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khamsun min haqqil muslimi 'alal muslim. Ada 5 hak antara orang muslim dengan muslim yang lainnya. Yang pertama, raddut tahiyyah. Raddut tahiyyah. Radd membalas tahiyyah, salam penghormatan dari orang. Bila ada orang mengucapkan assalamualaikum, maka wajib bagi kita untuk menjawab salam orang tersebut, wajib. Tapi kalau itu salam diperuntukkan untuk kita satu orang, ada orang datang di satu majelis yang ada banyak orangnya, ada orang masuk memberi salam assalamualaikum, maka yang wajib apabila salah seorang di antara mereka menjawab salam tersebut itu sudah mencukupi. Nah, yang lainnya apa nggak ada wajib lagi lah, ada. Nah, kalau atas individu maka wajib bagi kita menjawabnya. Tapi kalau ketika kita dalam keadaan berjamaah, maka yang menjawab sebahagian misalkan, maka sudah menggugurkan kewajiban yang lainnya. Itu menjawab salam. Tapi salam ini luar biasa. Disebutkan di dalam hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada salah seorang sahabat masuk, baginda Muhammad berkumpul dengan para sahabatnya.
Ujar sahabat tu, assalamualaikum. Dijawab oleh baginda Muhammad, waalaikumsalam. Ashrun, 10. Kemudian apa lagi, datang pula orang, assalamualaikum warahmatullah. Dijawab lagi oleh baginda Muhammad, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ishrun, 20. Ada lagi orang ketiga datang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab lagi oleh baginda Muhammad, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujar Nabi Muhammad, salasun. Sahabat yang dihiga perhatikan, 10, 20, 30. Tadi apa wahai Rasul? Ujar baginda Muhammad, yang pertama tadi mengucap salamnya nanti apa? Sampai assalamualaikum ya. 10 kebaikan diberikan oleh Allah kepada orang tersebut. Yang kedua datang ujar Nabi, assalamualaikum warahmatullah. Sampai situ aja. Maka 20 kebaikan diberikan kebaikan oleh Allah Ta'ala kepada orang tersebut. Yang ketiga ujar baginda Muhammad datang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka 30 kebaikan didapatkan oleh orang tersebut. Bebaya mengucap salam kayak itu ya. Makanya orang-orang kita itu jangan tapi engkel benar. Mengucap salam itu assalamualaikum enggak itu ya. Dia lengkapi sedikit dia lagi tambahannya 30 kebaikan biar dapatkan. Siapa tahu berkat pian mendapat kebaikan 30 lipat tadi dari Allah Ta'ala. Dengan sebab itu kita akan masuk surga. Karena perihal surga itu rahasia Allah. Terkadang ada orang begawi, wah ibadahnya bilang luar biasa, nang berat-berat digawinya. Ternyata yang membuat ia masuk ke dalam surga adalah gawian yang kecil, gawian yang enteng, gawian yang mudah. Oleh karenanya suatu ketika sahabat Nabi, sering sudah hadis ini disampaikan, sahabat Nabi ketika itu mengeminggirakan riwayat Syaukah Tuduri. Riwayat yang lain, napa khasyabah, ranting pohon yang ada di tengah jalan, kepinggirakannya mengganggu orang yang letak kepinggirakannya. Ujar Nabi Muhammad, dakhalal jannah, masuk surga. Itu gawiannya enteng kah, berat kah, ngalih kah, susah kah, atau kayak apa kah? Bebaya mengeminggirakan itu aja gampang benar, mudah benar. Dengan sebab itu orang tersebut dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surga itu melalui lidah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ingin menyampaikan lawan kita satu hal yang sepele menurut kita, kecil menurut kita, bagi Allah Ta'ala kardanang sepelenya, kardanang ringannya. Tetap kalau itu catatan menjadikan sebab kita masuk dalam surga, dengan sebab ibadah yang kecil itu kita akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surga. Mudahan masuk surga beneran. Jadi itu menjawab salam. Lawan dia ulang, ada adab dan tata cara ketika kita ini memberikan salam atau menjawab salam. Ketika ada orang yang datang bertemu dengan orang yang sudah lawas dudukan, maka yang datang sudah mengucap salam. Jangan ada yang ini terkadang tuh nang dudukan tuh mengucap salam, assalamualaikum, ya, kawannya lewat. Seharusnya yang lewat itu yang mengucap salam. Nah, oh, salam mengajuti orang jangan amat. Nah, jadi seperti itu. Yang berdahulu, yang anum daripada yang tuha. Yang latah, nang anum berdahuluan mengucapkan salam. Nang anum berdahulu. Tapi orang kita bayar ini, terkadang tuh nang tuha juga nang bakalah. Tujuan bakalah mengajarkan lo nang anum. Terkadang nang anum ini lain sudah salamnya, coy, bro, ada lagi sudah assalamualaikum. Makanya orang-orang tuha ini nang mengajarikan daun kekanakan tuh nah, biar nang tuha bakalah, nang tuha juga orang pindah karas napa, kada mau belamah juga lawan nang anum yang nata, karas mati. Nah, kadang mau memberi salam lawan nang anum, maka nang anum kada terbiasa juga kadang mengucap salam memberi salam. Makanya baik pian bakalah nang tuha assalamualaikum. Kenanya mengajarkan lawan kekanakan tuh bisa jauh pikir, oh, masa nang tuha mau ucap salam dulu. Nah, kayak itu adab di dalam Islam diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lawan apabila kita menjawab salam orang tersebut, fahayyu bitahiyyatin minha au misliha. Ujar Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, kita menjawab salam
kalau kawan lebih baik daripada salam yang diucapkan oleh orang tuh. Orang mengucapkan assalamualaikum ya, kita waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kayak itu. Dapatnya pula orang kita nih, ini biasa kekanakan pondok. Kayak malam tadi ada bagian ulun kenapa buka bersama lawan kawan seangkatan. Ada kawan datang sonono, ujar si kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hendak ceramah hanya aja. Padahal hendak ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kawan. Padahal yang lain hendak ceramah ngajar. Nah itu bang sudah gegayaan anak-anak pondok tuh kan, masya Allah. Nah jadi apa? Bila kawan mengucapkan assalamualaikum, sorong assalamualaikum warahmatullahi atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kayak itu lebih bagus, melebihi daripada orang itu. Ketika kita menjawab salamnya minimal sama kawan assalamualaikum, sorang waalaikumsalam, itu minimal. Nah itu yang pertama, hak seorang muslim dengan muslim yang lain. Yang kedua, wa ijabatud da'wah, bila kawan kita, tetangga kita, orang yang ada di kampung kita mengundang lawan kita, maka ujar baginda Muhammad, datangi undangannya tersebut. Datangi undangannya. Tapi dengan syarat juga bilang, terkadang orang kita nih amun kada hauran, amun haur itu lain pula kisah yang letah. Ini amun yang kada haur tuh orang mau undang, seorang karena apa-apa juga datangi. Nah itu yang kedua. Baik panggilan, undangan kawinan, undangan nikahan, undangan selamatan dan lain-lain sebagainya yang letah. Apabila kita karena kesibukan datangi. Yang ketiga, wasyuhudul janazah, menyaksikan jenazah, menghadiri atau ujar orang itu melayat ya, melawat ya, melawat nah. Kalau melayat terbang, kampung melawat kejar. Nah. Yang letak meelangi orang nang meninggal kena mendatangi. Yang letak, nah itu tuh sangat dianjurkan juga di dalam Islam. Syuhudul janazah, apalagi amun kita kawa menghadirinya itu sampai prosesi acara pemakaman selesai, itu pahalanya gondol luar biasa lah. Ujar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang hadir di dalam salat janazahnya mendapat qirat minaz zahab. Qirat itu pahala yang besar sudah. Apabila ia dapat pula menghadiri sampai pemakamannya, maka ia mendapat qiratan, dua gunung, dua pahala seperti gunung yang terbuat dari emas. Masya Allah, luar biasa. Pahalanya gunul benar bila sampai selesai pemakaman. Nah itu, maka pahalanya luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kita ini pulang jangan menghadang amplop dia, pun kada amplop nah adanya. Jangan menghadang amplop ngaran orang parak yang letak, apalagi dalam gang sorang. Jangan sampai kada menjinguk-jinguk, kada mencungul-cungul di dalam gang sorang. Kalau di luar gang sorang itu ya, kalau haur ya kada apa-apa lah, maklum. Tapi kalau di dalam gang sorang, di higa rumah sorang, la ilaha illallah, hadir yang letak. Karena sorong pacang kayak itu juga kena. Sorong tuh pacang mati juga. Amun kita kada terbiasa melangi orang, ujar yang lain, nyajak kada bisa melangi orang mati, ada bisa melawat, ada bisa melayat. Kenapa kita datangi? Usahin datangi jar. Nah, ada juga orang manusia kayak itu. Nah, yang letak. Makanya orang kita amun hendak, yang letak, bila kita mati didatangi orang, datangi juga orang. Bila orang ada meninggal tuh nah. Jadi orang, oh ini rajin jam hari. Nah, jadi nyatakan orang nah kebaikan dan itu. Nah, jadi yang ketiga, syuhudul janazah, menyaksikan akan jenazah. Yang keempat, wa iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Nah, ini yang berat nih. Bagian kita jarang terkadang di rumah kita garing itu kita kada tahu-tahu juga. Sampai mati bahkan terkadang tuh. Garingna apalah sidin aja. Sebulan kada cungul-cungul sidin garing apalah sidin itu pas bendera hijau hanya bertakun. Garing apalah sidin timbul meninggalnya aja. Nang orang rumah maharit tayang latah. Nang higa rumah ada tahu-tahu la ilaha illallah. Nah itu terkadang kekurangan kita nih. Kita mengakuinya itu kekurangan kita, berataan kita nih kayak itu.
Terkadang yang kadang melaksanakan dan menunaikan haknya tetangga-tetangga kita, orang-orang terdekat dengan kita. Mengunjungi orang yang sakit, contoh baginda Muhammad. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu ada sahabat Nabi yang lawas karena sing cungul-cungulan. Yang ujar napa Nabi Muhammad, mana fulan? Pina lawas karena mencungul. Ujar napa? Ujar nang lain, garing wahai Rasul. Imbah tahu Nabi Muhammad sidin garing, apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi mengumpulkan para sahabatnya langsung mengunjungi orang tersebut, dijamuki, dielangi. Masya Allah, tabarakallah. Kita terkadang peguruan garing atau tahu peguruan kok nang mengajarkan sorong alif bata, mengajarkan sorong mengaji garing sidin, bisakah kita hilang itu kadang? La ilaha illallah. Itu terkadang orang-orang kita nih, guru nang setiap malam napa rajin kita mengajian garing sidin, bisa juga kah dielangi, masih juga kah diantari nang macam-macamnya. Itu harus perlu itu kita pikirkan hal yang demikian itu. Karena itu peguruan lebih diutamakan yang mengajarkan kita alif bata, mengajarkan kita mengaji, mengajarkan kita ini itu dan lain sebagainya. Itu harus diperhatikan. Harus diperhatikan. Kalau jauh, nah itu sudah udzur ngarannya jauh. Tapi kalau para dekat kawan kita, sesambilan lah dielangi sidin, kasihan sidin. Wa iyadatul marid, baginda Muhammad saja sahabat sidin, sahabat, nah apalagi keluarga baginda Muhammad tambahnya diperhatikan sidin. Mana fulan, mana fulan, mana fulan, selalu dihatikan oleh baginda Muhammad kita. Terkadang lawan orang baik, lawan tetangga, lawan keluarga nang garing ada tahu-tahu. Nah ini pang kita terkadang lawan orang, masya Allah, orang garing dihatikan, keluarga garing dibiarkan. Itu orang kita sebahagian, la ilaha illallah. Nah, maka yang lebih utama untuk kita kasihi, untuk kita sayangi, untuk kita muliakan, untuk kita beri itu kenapa? Kula dulu, keluarga dulu. Jangan hanya ke orang lain. Enggak itu toh. Jadi kalau kita contoh baginda Muhammad, la ilaha illallah, sidin baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ada jenazah orang kafir lewat, berdiri baginda Muhammad, saking menghormatinya baginda Muhammad, jenazah orang kafir wahai Rasul, berdiri juga kapian. Ujar baginda Muhammad, fatatni nafsud, telah keluputan bagiku, baginda Muhammad, satu orang yang padahal aku bawai orang itu untuk masuk ke dalam surga, tapi pada akhirnya kada kawa ujar baginda Muhammad. Nah, itu penyesalan dari Nabi Muhammad sallallahu orang kafir kita. Yang kata perhatian Nabi Muhammad luar biasa. Bahkan suatu ketika ada orang garing. Yang kata sahabat ini bukan orang tua memiliki anaknya di zaman Nabi sakit ini kekanak. Lalu dijenguk oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijenguk oleh Nabi, orang kafir garing sekarat dijanguki oleh Nabi. Kemudian diajak Nabi untuk memeluk agama Islam. Si anak cengang lawan si abah, karena sama anak lawan kuitan orang kafir. Tapi ternyata si kuitan luluh lantak dengan melihat akhlak yang ada di dalam diri baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ujar si ayah, si abah mengatakan lawan si anak, ati' Abul Qasim, taati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu digiringkanlah orang tersebut untuk mengucap dua kalimat syahadat, wafat seketika itu orangnya. Ya Allah. Karena apa? Ini ujar orang tua tadi itu ini beda agama tapi memperhatikan lawan orang lain. Di agama-agama yang lain adalah nangka itu, kada pernah ujisin aku temukan nangka itu. Makanya anakku aku suruh mengucap dua kalimat syahadat di akhir kehidupannya. Pada akhirnya abahnya pun juga memeluk agama Islam. Masya Allah. Karena akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima,
wa tashmitul atish idza hamidallah, menjawab atau mendoakan orang nang wahin asal nang wahin ini mengucapkan alhamdulillah, maka kita yang mendengar orang wahin kemudiannya mengucap alhamdulillah, di antara haknya kita sebagai orang muslim, kita doakannya dengan doa yarhamukallah. Yarhamukallah itu kita mendoakan orang yang bersin yang mengucap kalimat alhamdulillah. Tapi ada juga terkadang orang wahin kadang mengucap alhamdulillah. Suatu ketika ada salah seorang sahabat wahin di parak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acis ujar sahabat, beranai ya. Nabi Muhammad pun beranai. Timbul ada pulang sahabat di dalam satu majelis itu juga. Ada pulang yang wahin, acis. Alhamdulillah ujarnya. Kemudian ujar Nabi mendoakan yarhamukallah. Wahai Rasul, ujar nang wahin pertama tadi itu, ulun wahin kada pian doakan. Ini wahin pian doakan, kenapa wahai Rasul? Ujar Nabi Muhammad, nyawa tadi imbah wahin mengucap alhamdulillah. Kada. Inya mengucap alhamdulillah. Oleh karenanya ujar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inya jangan udah doakan nyawa kada. Karena nyawa kada mengucap alhamdulillah. Adab akhlak yang diajarkan Nabi Muhammad, bila inya mengucap hanya kita ucapkan yarhamukallah. Nah itu. Kemudian yang didoakan ini pulang mendoakan balik. Dan itulah adab Islam. Bila ada orang mendoakan kita, kita doakan pulang, mudahan pian dapat seperti apa yang pian doakan kepada ulun, yang pian harap kepada ulun, bahkan lebih daripada itu. Maka itu adab Islam. Orang mendoakan kita panjang umur, mudahan pian panjang umur juga sehat walafiat. Nah, mudahan pian sehat juga minimal. Maka itu sama. Bila orang mendoakan kita, kita doakan minimal sama doanya dengan apa yang ia doakan tadi. Jadi ketika kita mendengar orang wahin mengucap alhamdulillah, maka haknya kita sebagai orang yang mendengar mengucapkan yarhamukallah. Bila yang wahin tadi mendengar ada orang mendoakannya, maka balas doa dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Wa yuslihu balakum. Doakan juga pulang, doa berbalas dengan doa. Maka itu Islam itu mengajarkan. Lawan kenapa ujar para ulama kita, imbah wahin itu kita disuruhkan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Para dokter Islam mereka membuktikan kenapa ketika wahin kita yang wahin itu disuruh mengucap alhamdulillah. Ujar mereka mengatakan karena ketika kita wahin seluruh yang begawi di batang tubuh kita ini terhenti di 0 sekian detik. 0 sekian detik. Artinya kan sampai sedetik kok terhenti seberatan aktivitasnya. Jantung kita pun stop juga. Darah kita pun ketika kita wahim kadang mengalir juga. Mantap. Oleh karenanya ujar para ulama bersyukur kita karena dikembalikan lagi normal seperti mana biasa. Yang kedua, ujar para ulama, kenapa yang wahim itu mengucapkan kalimat alhamdulillah? Karena yang keluar ketika kita wahin itu adalah virus, kotoran. Makanya bila wahin itu jangan ke muka kawan. Wahin ke muka kawan. Kasihan kawan, ya Allah, mimpi apa malam tadi lawan dahak-dahaknya tak keluar. Itu kalau orang kita ini terkadang itu dasar watak juga bang. Bila tak nak wahim diarahkan oleh kawan apa lagi banyak anak-anak pondok itu yang kata atis. Kasihan kawan limbui muha. Ya kalau liurnya aja, masya Allah tuh gin bau harum. Nggak mau harum nggak mau harum lah. Ada nyaman baunya. Nah, apalagi sampai dah tak keluar juga. La ilaha illallah. Nah itu apa? Jadi oleh karenanya ketika kita bersin itu disuruhkan menutup. Kalau lawan tangan, kalau tutup lawan tangan, ketika kita bersin itu disuruh jangan muntung kita tuh kita buka seluas-luasnya, jangan. Sekawannya kita tahan. Nah, makanya ada ujar kita tuh buntat.
bunyi wahidnya itu bunyi buntat. Nah itu menahani itu sunnahnya. Amun kadang wajib tahani pakai tangan atau pakai baju. Nah kayak itu sunnahnya, itu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah akhlak di dalam Islam. Kemudian hadis yang hadis yang ke-18, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum ahasinukum akhlaqa. Sebaik-baik di antara kalian, ujar baginda Muhammad, adalah orang yang baik akhlaknya. Oh, baik akhlak ini ya tadi itu di antaranya yang 5 hak muslim terhadap muslim itu akhlak ngarannya. Bila kita kawa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, maka kita adalah orang-orang terbaik di dalam Islam. Bahkan ujar baginda Muhammad, aqrabukum minni majlisan yaumil qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat denganku, ujar baginda Muhammad, nanti kelak di hari kiamat adalah orang yang baik akhlaknya. Mudah-mudahan kita dengan berkat mendengar hadis-hadis Nabi di setiap harinya, mudah-mudahan kita kawa memperbaiki akhlak-akhlak kita untuk menjadi yang lebih baik lagi daripada hari ini. Mudah-mudahan amin, Allahumma amin. Besok insyaallah kita batahlil juga sedikit. Kita menghadiahkan kepada guru kita, Allah yarham. Nah, guru Kiai Haji Ahmad Zuhdian Nur bin Al-Haj Muhammad. Kalau ada yang dibagi kena syukur, bila ada ya masing-masingnya yang datang. Yang penting kita berhadiah kesan peguruan kita. Nah itu insyaallah esok, karena beliau wafat tepat di 9 Ramadan. Guru kita itu wafat di 9 Ramadan. Nah mudah-mudahan kita dapat keberkahan daripada beliau. Beliau orang soleh, orang alim, yang mudah-mudahan dengan berkat beliau kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala bisri Nabi wa ali Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.